Jadi siapa yang akan menggantikan kepimpinan Pak Jokowi nanti, tentu dari sekarang sudah harus siap-siap mewarisi utang yang menumpuk, mewarisi KKN, mewarisi kekuasaan oligarki, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dan saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan coba lihat di sini ada 10 warisan Jokowi disampaikan oleh manusia merdeka ini, Bapak Said Didu. Kita coba baca beritanya. Konten Jatim menurunkan berita di bawah judul Said Didu bocorkan 10 warisan pemerintah Jokowi dari utang sampai penjualan SDA. Berita ini hari Jumat 27 Januari 2023. Konten Jatim Jakarta. Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara BUMN Muhammad Said Didu mengungkap 10 warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi selama 2 periode. Rangkuman itu ia beberkan melalui cuitannya di Twitter Jumat 27 Januari 2023. Ia menyinggung utang meroket hingga penjualan sumber daya alam atau SDA. Warisanmu, kata Didu. Pria asal Pindrang, Sulawesi Selatan ini lalu menyebut utang meroket, kekuasaan oligarki, korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, infrastruktur mangkrak, dan tidak layak. Di sini mengira dibuatnya. Maksudnya mungkin mangkrak dan tidak layak. Hingga hancurnya hubungan masyarakat. Ketidakadilan, kemiskinan, ketimpangan, penjualan sumber daya alam, dan hancurnya sistem bernegara. Lanjutnya memaparkan. Diketahui sebelumnya, Said Didu merupakan pejabat di lingkungan Kabinet Jokowi saat periode pertama, yakni 2014-2016. Saat itu, dia menjabat sebagai staf khusus Menteri ESDM. Pada 2018, Didu dicopot dari jabatannya sebagai komisaris di Bukit Asam dan digantikan oleh Johnny Ginting. Pencopotannya dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Sumarno dalam RUU PSLB Bukit Asam. Alasannya karena Didu dianggap sudah tidak sejalan dengan pemegang saham. Memang menghentak penyampaian Said Didu ini, sahabat sekalian. 10 warisan rezim Jokowi dikatakannya sampai saat ini selama 2 periode kepimpinan Jokowi. Memang Pak Said Didu ini menyatakan dirinya manusia merdeka. Dan di sini tampak dia membeberkan 10 warisan Jokowi ini yang dia catat dan dia ungkap melalui tweetannya di Twitternya. Kalau kita perhatikan sahabat, memang apa yang disampaikan oleh Said Didu mungkin rakyat mengatakan ada benarnya. Contohnya KKN, lebih khusus lagi korupsi, demikian juga dengan utangnya meroket. Kita perhatikan sekarang utang kita memang sudah menakutkan. Sudah hampir kepada garis batas ketentuan maksimal utang kita yang diperbolehkan. Sudah hampir mendekati. Demikian juga dengan kekuasaan oligarki. Memang itu santer sekali diperbincangkan di Republik ini. Tentang bagaimana kita melihat kekuasaan oligarki ini. Sebenarnya oligarki itu tidak jadi persoalan.
memang perlu ada oligarki malah di suatu negara. Katakanlah itu oligarki ekonomi. Memang 10% dari penduduk menguasai ekonomi di suatu negara. Tetapi oligarki ini jangan yang sifatnya pengendali negara. Jangan dia hendaknya yang menjadi pengendali kekuasaan. Contoh, di dalam pemerintah bersama DPR membuat undang-undang, jangan sampai yang mengendalikan undang-undang ini, katakanlah undang-undang cipta kerja, jangan sampai yang mengendalikannya oligarki. Kalau oligarki telah mengendalikan pembuatan undang-undang tentang ketenaga kerjaan contohnya, itu nanti jelas akan menguntungkan kepada pengusaha dan akan membuat pekerja menjadi pihak yang dirugikan. Kita tahu undang-undang cipta kerja baru lalu mendapatkan penolakan demikian marak, tidak saja penolakannya dari para pekerja, dari buruh, tetapi sudah dari rakyat banyak. Dan di sini publik seakan-akan melihat ada nuansa pembuatan undang-undang cipta kerja ini nuansa, bukan kepastian. Ada nuansa, ada dugaan, ada kecurigaan, turut mengatur pasal-pasal ini oligarki. Ini yang sebenarnya tidak diinginkan oleh rakyat. Tetapi kalau oligarki ekonomi itu ada di suatu negara, tentu boleh-boleh saja. Tetapi jangan dia mengendalikan penguasa. Jangan dia mengendalikan pemerintahan. Yang berbahayanya kalau oligarki ini telah mengendalikan pemerintahan dia. Ini baru berbahaya. Apa-apa dia yang ngatur. Apa-apa dia yang ngatur. Ini yang susahnya. Jangan sampai oligarki ini hendaknya mempengaruhi keputusan pemerintah. Mempengaruhi kebijakan pemerintahan kita. Sekarang tentu kita bisa menjawabnya. Apakah pemerintahan kita sekarang dikendalikan oleh oligarki ataukah tidak? Tentu publik yang lebih merasakan. Tentu rakyat yang lebih merasakan. Kita sebut pula tentang KKN. Tentu rakyat juga yang merasakan apakah yang dikatakan oleh Said Didu ini tentang KKN sekarang ini berkurang dari era sebelumnya. Atau setidaknya apakah KKN sekarang ini berkurang dari KKN di era Orde Baru? Tentu rakyat yang bisa melihat. Tidak usah kita perbandingkan dengan era pemerintahan Habibie. Era pemerintahan SBY. Coba kita bandingkan dengan era Orde Baru. Yang KKN-nya benar-benar waktu itu signifikan. Coba kita bandingkan itu sekarang. Isu yang paling santer sekarang ini adalah kesan dinasti kekuasaan dari Pak Presiden Jokowi sendiri. Jauh sebelum ini, anak dan menantu Pak Jokowi sudah masuk ke pemerintah. Masing-masing menjadi wali kota Solo dan wali kota Medan. Anaknya wali kota Solo, menantunya wali kota Medan. Sekarang muncul lagi informasi bahwa anaknya yang paling kecil juga akan masuk, berminat untuk masuk. Dan di sini tentu susah juga jadi yang menghambat pemikiran-pemikiran publik yang memperkirakan atau yang mengira atau yang menduga atau yang berprasangka
bahwa Pak Jokowi sedang membangun dinasti kekuasaan. Sahabat BN, yang jelas menarik sekali yang disampaikan oleh Said Didu ini tentang 10 warisan Jokowi. Dan warisan yang mungkin yang paling menakutkan dari yang 10 ini, warisan utang ini. Ini yang paling menakutkan. Di samping juga tak kalah menakutkannya warisan KKN, warisan korupsi, warisan kolusi, warisan nepotisme, warisan kekuasaan oligarki. Tetapi warisan utang ini memang mengerikan sekali. Sampai akhir September 2022 saja sudah 7.400 triliun lebih utang pemerintahan kita. Bayangkan, sekarang sudah 2023. Tinggal sekitar 1,5 tahun lagi. Berapa kira-kira nanti rezim sekarang ini akan mewariskan utang kepada penggantinya? Dan kalaulah penggantinya juga merupakan warisan rezim sekarang, bukan tidak mungkin utang ini hanya akan bertambah banyak. Bukan tidak mungkin. Maka itulah agaknya rakyat sekarang ini sangat mengimpikan adanya perubahan dari pemilu 2024 mendatang. Sekali lagi, apa yang dikemukakan oleh Said Didu ini tentu membuat mata publik, mata rakyat di negeri ini semakin terbelalak melihat 10 poin yang dikemukakannya ini, yang akan ditinggalkan oleh rezim ini nanti setelah masa jabatannya berakhir. Jadi siapa yang akan menggantikan kepimpinan Pak Jokowi nanti, tentu dari sekarang sudah harus siap-siap mewarisi utang yang menumpuk, mewarisi KKN, mewarisi kekuasaan oligarki, dan lain-lain. Setidaknya itu menurut Said Didu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.